Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku siswa SMK Muhammadiyah 1 Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan pertama adalah mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga di detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan kesehatan dan kesempatan yang lainnya di tengah-tengah masa telah terjadinya yang namanya mewabahnya disebut dengan virus corona atau COVID-19 ini. Ya alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan ini Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, diberikan kesehatan kepada kita agar kitanya dapat dengan khusyuk menjalankan ibadah Ramadan, dan yang paling penting kita mencapai takwa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga serta pengikut beliau yang tetap istiqomah di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita adalah pengikut-pengikut beliau yang nantinya akan dikumpulkan bersama-sama beliau di surganya hingga kita menjadi umat-umat yang terbaik bagi beliau. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya diamanahi berkaitan memberikan materi untuk kegiatan pesantren Ramadan khususnya kepada anak-anak siswa SMK Muhammadiyah 1 Samarinda, yang mana yang diamanahkan adalah berkaitan tentang amalan-amalan yang terbaik dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Anakku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa saat ini bulan suci Ramadannya agak cukup berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Mungkin di tahun lalu kita mengalami bulan suci Ramadan yang begitu bebas, yang mana kita boleh berlama-lama di masjid, berlama-lama di jalan atau lain sebagainya, di mal maupun di supermarket. Tetapi di bulan-bulan ini khusus kita sedang terjadi namanya wabah corona atau COVID-19 ini. Oleh pemerintah kita disuruh untuk memotong penyebaran daripada virus corona ini. Kita disuruh untuk social distance atau disebut dengan menjaga jarak terhadap individu kepada individu yang lain. Oleh karena kita disuruh perbanyak di rumah, sehingga di Ramadan kali ini kegiatan kita akan banyak yang di rumah. Oleh karenanya ada beberapa amalan-amalan yang insya Allah akan saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang mungkin berguna nantinya dalam menghadapi Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini tentu tidak lain tidak bukan seperti biasanya dilaksanakan, akan tetapi berbedanya pada bulan atau tahun-tahun ini. Kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut dengan bulan yang suci. Ada beberapa amalan-amalan yang barangkali akan bermanfaat nantinya. Yang pertama, amalan yang terbaik daripada bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Kita mengetahui bahwa para nabi-nabi terdahulu itu diperintahkan oleh Allah tidak lain tidak bukan adalah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu mengandung sesuatu yang amat sangat bermanfaat. Kita mengetahui bahwa aliran darah kita bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan
iblis telah masuk ke dalam rongga-rongga tubuh daripada Nabi Adam. Dia mengikuti jalur daripada saluran-saluran darah kita dengan mengikuti apa yang dikonsumsi dari makanan-makanan saripati makanan. Oleh karenanya iblis begitu mudahnya menggoda kita di dalam tubuh kita. Allah mengetahui itu semua. Oleh karenanya Allah memberi perintah kepada kita untuk berpuasa agar mengikat iblis ini. Mengikat jalur daripada godaan syaitan yang terkutuk. Oleh karenanya khusus di bulan Ramadan, puasa ini Allah telah tetapkan perintahnya di dalam Quran di surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Disebutkan yang pertama adalah hai orang-orang beriman. Allah memanggil kepada siapa yang percaya kepada Allah, yang mengimani atas perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan untuk wajib berpuasa. Oleh karenanya puasa Ramadan termasuk puasa yang wajib untuk dilaksanakan. Jika ditinggalkan maka kita akan mendapat dosa. Apa tujuan daripada berpuasa di bulan Ramadan? Tidak lain tidak bukan adalah bertakwa. Karena hanya dengan takwalah Allah memilih orang-orang bertakwa untuk masuk ke dalam surga-surganya. Itu adalah amalan yang pertama di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua adalah sholat tarawih. Kita mengetahui sholat tarawih atau qiyamul lail itu dipraktikkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, karena di beberapa daerah ada yang diizinkan masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dan ada juga yang dilarang. Oleh karenanya tips bagi siswa sekalian agar sekiranya mudah melaksanakan sholat tarawih, yang pertama dikuatkan niatnya. Lalu yang kedua disiapkan segala peralatannya termasuk di rumahnya. Kemudian yang ketiga ada baiknya dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat tarawih ini termasuk adalah sholat yang amat sangat berat godaannya. Karena apa? Karena sekarang ini di bulan puasa ini kalau tidak dilaksanakan di masjid terkadang kurang rame. Terkadang anak-anak senang yang rame-rame gitu. Tetapi karena kali ini kita laksanakan di rumah, ada sebaiknya dilaksanakan dengan keluarga tetapi dengan tetap khusyuk. Yang pertama, jika memang diutamakan qiyamul lail dilaksanakan pada tengah malam atau sepertiga malam. Seandainya pun tidak bisa, maka dilaksanakanlah di awal, yaitu setelah sholat isya. Disunahkan bagi oleh Rasulullah dilaksanakan adalah 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Kemudian disunahkan juga dilaksanakan dengan pelan-pelan, tidak dengan cepat-cepat. Untuk siswanya SMK Muhammadiyah 1 Samarinda, agar mudah-mudahan tidak meninggalkan sholat tarawih ini karena amat sangat besar pahalanya. Lalu yang ketiga, amalan ketiga yang baik dilaksanakan bulan Ramadan, dilaksanakan di rumah adalah tadarus. Kenapa tadarus atau membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran ini amat sangat besar dilaksanakan pahalanya di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan sehingga 10 kali lipat. Bisa dibayangkan, kita membaca saja 1 huruf atau 3 huruf alif, lam, dan mim. Ternyata dari masing-masing alif itu adalah 1 pahala, lam 1 pahala, dan mim 1 pahala. Karena di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Bisa dibayangkan berapa besar pahala yang bisa didapatkan di momen bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya kepada siswaku sekalian, ada baiknya ditarget untuk bulan suci Ramadan ini kita untuk tadarus, kalau bisa khatam Quran untuk 1 bulan penuh. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa lihat 1 juz, 1 hari 1 juz. Atau one day, one juz. Bukan makan wade dengan minum jus. Bukan itu, tetapi one day, one juz adalah 1 hari 1 juz.
Dengan cara apa? Kita lihat satu juz itu ternyata ada 10 lembar. Di 10 lembar itu kita bisa bagi. Kita baca dengan trik adalah sesudah atau sebelum sholat fardu. Kita mengetahui sholat fardu ada 5. Maka 1 lembar dulu kita baca sebelum sholat fardu itu. Baru setelahnya adalah 1 lembar lagi. Maka tanpa terasa akan 1 hari 1 juz. Jika mau ditambah silahkan. Mudah-mudahan Allah mempermudah siswaku sekalian untuk mengkhatamkan Quran di bulan suci ini. Lalu yang keempat, amalan yang baik juga di bulan suci Ramadan adalah dengan bersodakoh. Kita mengetahui sodakoh ini adalah secara amalan juga tersembunyi, secara pahala pun juga Allah melipat gandakan. Kita mengetahui ayatnya yang mengatakan bahwa orang diibaratkan orang yang bersedekah itu adalah istilahnya dicabangkan dengan 7 cabang dan masing-masing cabang ada 100 dahannya. Bisa dibayangkan sekali kita bersedekah Allah lipat gandakan 700 kali. Apalagi di bulan suci Ramadan, tapi dengan syarat tetap harus dengan ikhlas. Bagaimana cara ikhlas? Nah, ada tips dan trik dalam cara ikhlas. Diibaratkan orang yang bersedekah tuh, mohon maaf, diibaratkan seperti orang membuang air besar. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat orang yang membuang air besar itu adalah membuang kotoran. Jadi ibarat orang bersedekah itu sebenarnya dia membuang kotoran atau membuang bala begitu. Terus bagaimana biar ikhlas? Ya tadi kita pernah lihat orang yang keluar daripada WC pernah menyesali. Sayangnya sudah 1/2 kilo tadi terbuang. Tidak ada. Ikhlas, bahkan dilupakan sebelumnya. Itulah ciri-ciri ikhlas. Tidak perlu diingat-ingat. Ketika kita ikhlas memberi sudah. Jangan diingat-ingat, jangan mengharap apapun. Maka itulah ciri daripada ikhlas. Jangan mengharap. Insya Allah apapun yang kita berikan, Allah akan lipat gandakan. Allah akan bayar tunai di dunia maupun di akhirat. Kita yakini itu. Kemudian dikatakan pun sedekah ini termasuk menjauhkan atau membuang bala gitu ya. Ketika kita mendapatkan atau ditetapkan oleh Allah daripada yang namanya satu ketetapan datangnya bala, tapi ketika dengan bersedekah kita membantu orang-orang miskin dan sebagainya, maka dengan sendirinya Allah akan jauhkan daripada bala-bala itu. Mudah kita termasuk hamba-hamba yang dikategorikan hamba yang dermawan dalam bersedekah. Kemudian yang kelima, amalan yang di bulan suci Ramadan adalah membayar zakat. Kita mengetahui zakat adalah suatu kewajiban, karena sesungguhnya zakat adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Ada kewajiban, ada hak-hak daripada harta kita, 2,5%-nya adalah hak orang-orang miskin. Kita berzakat maupun bersedekah tadi dalam keadaan lapang maupun sempit. Itulah sebaik-baik. Untuk zakat ada perhitungannya. Insya Allah tidak usah pusing dalam berhitung, tinggal datang saja entah di masjid atau lembaga amil zakat, insya Allah akan dihitungkan. Dan mudah-mudahan Allah bersihkan jiwa kita, bersihkan harta kita, dan bersihkan segala diri dan keluarga kita dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah yang ke-6, amalan di bulan suci Ramadan adalah dengan berbanyak berzikir. Jadi siswaku SMK Muhammad 1 Samarinda di bulan suci Ramadan ini baiknya dengan berzikir. Zikir artinya mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allah? Dengan mengingat banyak cara. Zikir yang khusus ada maupun zikir-zikir umum silakan. Yang penting kita mengingat Allah. Dengan mengingat Allah maka hati kita pun akan menjadi tenang. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ada zikir dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Atau zikir-zikir yang lainnya. Dengan diniatkan, dengan mengharap ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah amalannya adalah dengan perbanyak berdoa. Kita tahu di bulan ini adalah bulan suci yang penuh berkah. Insya Allah, Allah akan senantiasa mendengar hamba-hambanya. Ud'uni astajib lahun. Berdoalah atau memintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Maka memintalah kepada Allah. Toh meminta itu juga gratis. Ya, perbanyaklah meminta apa saja. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Dan yang paling penting satu hal, berdoa ada baiknya memohon kepada atau meminta doa daripada orang tua. Kenapa? Doa orang tua adalah yang paling dikabulkan. Bahkan
Kita pun jika pun kata Allah ditakdirkan didatangkan satu musibah, tapi ketika itu orang tua yang berdoa untuk anaknya, lindungilah ya Allah, maka kita akan terhindar. Karena sesungguhnya orang tua adalah tameng atau benteng terakhir kita dalam hal kesuksesan di dalam dunia ini. Oleh karenanya perbanyaklah doa. Setelah sholat berdoa. Apapun perbanyak doa. Karena doa pun merupakan bagian daripada zikir. Oleh karenanya siswaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berdoa apa saja, meminta apa saja. Kata Allah, jangan malu-malu, meminta apa saja. Insya Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Lalu yang amalan selanjutnya adalah tidak lain tidak bukan adalah bermuamalah atau berolahraga. Di dalam keadaan COVID-19 ini, siswaku yang dirahmati Allah yang ada di rumah, jangan lupa untuk berolahraga, karena itu penting. Karena ketika di rumah kita hanya tidur, hanya baring, tidak ada olahraga, maka penyakit pun akan datang. Oleh karena kita perlu keluar keringat, diatur olahraganya. Baik itu olahraga yang diolah di rumah saja, jangan sampai keluar rumah. Misalkan olahraganya adalah jalan di tempat, itu merupakan bagian daripada olahraga. Lari di tempat, itu juga olahraga. Kecuali lari dari kenyataan, itu juga bukan olahraga ya. Oleh karenanya olahraga ini penting. Push up bukan bagian juga dari olahraga, sit up juga olahraga ya. Untuk amalan olahraga atau cara-caranya bisa dilihat lah di masing-masing HP di YouTube kalian, itu banyak olahraga. Saya sarankan untuk tidak TikTok ya. TikTok itu bukan olahraga ya. Itu nggak tahu saya, olah rangka atau olah apa lain sebagainya. Lalu amalan yang selanjutnya adalah jaga kebersihan. Nah, ini ya. Kita mengetahui bahwa kebersihan ini pun bagian daripada iman. Oleh karenanya siswaku yang di rumah, jangan mentang-mentang di rumah sendiri, terserahku mau bagaimana. Hingga apa? Jorok. Nah, jangan sampai. Di rumah pun tetap terapkan kebersihan. Cuci tangan sebelum makan. Apapun kebersihan. Jangan mentang-mentang di rumah, asik di rumah, terserah mau ngapain, melamon, akhirnya ngupil, hasil upil dimakan. Nah, itu jangan. Itu berbahaya. Itu najis ya. Itu jangan dilakukan. Kemudian hal-hal yang lain juga tidak dilakukan berkaitan dengan hal yang jorok ya. Hal-hal yang tidak diperkenankan. Siswa SMK Mudiati Samarinda, yang terakhir amalan yang perlu dilaksanakan yang termasuk amalan juga adalah pola hidup sehat. Kita bisa tahu biasa godaan daripada berpuasa itu adalah amat sangat lapar jika di tengah apalagi mendekat-dekat buka puasa. Di situ nafsu menggelora sehingga pingin buka minum dengan apa saja. Es buah, iya. Es kelapa, iya. Es tempurung kelapa, iya juga saking hausnya. Dan lain sebagainya. Makanan pun juga mau dibabat semuanya. Ya, bahkan kresek-kreseknya juga mungkin barangkali dimakan juga saking lapar-laparnya. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah pola hidup sehat. Lalu bagaimana pola hidup sehat? Kita harus mengetahui pola hidup sehat. Makanan apa yang bagus dikonsumsi untuk berbuka puasa? Kita mengetahui sunnah-sunnah daripada Rasulullah. Apa? Yang pertama, berbukalah dengan kurma. Baik kurma yang basah kata Rasulullah. Jika tidak ada maka kurma yang kering. Dengan buah-buahan, dengan air putih dulu. Kita bisa lihat saya pernah lihat di salah satu entah YouTube entah Facebook. Itu waktu-waktu berbuka udah sangat-sangat siap tuh. Sehingga saking siapnya mie itu sudah di depan mulut. Orang baru asyhadu alla ilaha ketika Allahu Akbar langsung diembat habis satu piring. Itu bukan sesuatu yang baik. Karena sesungguhnya nikmat sesungguhnya ketika berbuka itu adalah hilangnya dahaga, bukan penuhnya perut kita. Sehingga apa? Dengan tidak pola hidup tidak sehat tadi, sehingga kekenyangan tadi membuat apa? Setelah berbuka hingga malas kita untuk melaksanakan sholat maghrib, bahkan nantinya sholat isya. Nah, itu dari segi makanan. Lalu bagaimana dari segi pola yang lain, yaitu berolahraga maupun dengan tidur yang tercukupi. Siswaku SMK Mudiati Samarinda, itu tadi beberapa amalan-amalan yang barangkali bisa diterapkan dan sangat bagus diterapkan di bulan suci Ramadan. Tapi kali ini Bapak bukan hanya memberikan daripada amalan-amalan, Bapak pun ada memberikan beberapa larangan-larangan atau yang perlu dihindari di bulan suci Ramadan. Apa saja yang barangkali dihindari?
hal-hal yang perlu dihindari barangkali di bulan suci Ramadan khusus dari Bapak sendiri untuk siswa SMK 1 adalah yang pertama adalah tidur yang berlebihan. Bapak sangat melarang kepada kalian semua untuk tidur berlebihan. Kita tahu tidur adalah ibadah di bulan suci Ramadan. Tetapi tidur dari pagi sampai sore itu adalah latihan untuk menjadi jenazah namanya. Terlalu lama tidurnya. Sehingga apa? Semua sholat-sholat dan amalan tertinggalkan ya. Itu paling berbahaya. Juga tidur berlebihan juga bisa membatalkan puasa. Bagaimana? Saking lelapnya tidur hingga ngiler tadi dijilat kembali. Nah itu juga bisa membuat batal puasa. Juga bisa mimpi yang macam-macam. Nah itu tidur juga Bapak tidak anjurkan untuk tidur berlebihan. Lalu bagaimana tidur yang baik? Maka tidur yang baik baiknya ada tidur di tengah hari atau sesudah sholat zuhur. Tidak saya sarankan untuk tidur setelah sahur. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa waktu terbaik adalah waktu di kala dari subuh sehingga waktu fajar. Kenapa? Di situ banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Tapi dalam kenyataannya banyak terjadi godaannya adalah ketika sesudah syahur berlebihan kenyang sehingga ngantuk berat. Itu bukan hanya siswa saja, orang-orang tua pun akan terkena ngantuk berat. Lalu bagaimana tips-tipsnya biar tidak mengantuk ketika subuh? Tipsnya adalah ada baiknya setelah sahur atau sebelum sahur itu baiknya adalah dengan mandi. Kenapa? Karena waktu mandi yang terbaik adalah waktu mandi sebelum subuh. Bukan hanya melancarkan peredaran darah tapi juga menyehatkan bagi tubuh. Itu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Oleh karenanya itu pun menghilangkan ngantuk. Maka baiknya mandi dikala sebelum subuh, kemudian sahur langsung. Setelah itu sholat subuh, kemudian laksanakan amalan-amalan yang lainnya. Bahkan dikatakan ada amalan yang terbaik yang kalau kita tinggalkan amat sangat sayang. Apa amalannya? Simple, amalannya adalah berzikir dengan perbanyak istighfar kata Rasulullah. Karena kata Rasulullah barang siapa yang beristighfar setelah sholat subuh dengan bersungguh-sungguh khusyuk karena Allah, maka dikala subuh sehingga waktu sorenya atau waktu petangnya dia mati, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan masuk surga, diampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu hal-hal yang perlu dihindari dari saran dari Bapak adalah yang kedua, jangan nonton TV yang berlebihan. Nah itu terkadang karena puasa dari kita mengetahui nih acara televisi untuk menemani sahur itu ada juga. Bahkan dari sahur sampai bersahur lagi itu full. Kita lihat berapa channel televisi. Hingga kebanyakan nonton kita tinggalkan ibadah-ibadah kita. Itu juga berbahaya. Karena sesungguhnya televisi adalah pengaruh yang teramat sangat besar. Mempengaruhi karakter dan jiwa kita. Kita bisa lihat di TV apa yang dilihat oleh anak-anak maka itu yang ditiru. Nah itu yang paling berbahaya. Maka sesungguhnya tontonan yang tidak baik di televisi merupakan racun bagi tubuh kita. Lalu yang ketiga, hal-hal yang perlu dihindari adalah bermain HP yang berlebihan. Bagaimana caranya? Kita bisa tahu lagi familiar sekarang. Di pandemi COVID-19 ini, kita bisa lihat yang lagi kebanjiran aplikasi itu ya. Ada Zoom, ada TikTok, dan game dan lain sebagainya. Itu TikTok itu bikin kaya orangnya, bikin tidak beradab kitanya ya. Itu paling berbahaya. Kita bisa lihat bagaimana maupun orang tua, anak-anak dengan tidak malunya TikTok dengan berbagai macam cara, macam gaya yang berlebihan sehingga memperlihatkan lekuk tubuh aurat. Nah, ini paling berbahaya. Ini juga tidak baik ya. Apalagi HP yang berlebihan, bermain game. Nah, ini juga bukan game juga mempengaruhi kefokusan, mempengaruhi daripada amalan-amalan lain juga mempengaruhi harusnya kita tidur siang sehingga tidak tidur. Nah itu juga berbahaya. Kemudian juga mempengaruhi uang karena paket kuota banyak habis di game itu. Itu juga berbahaya. Lebih baik berhemat untuk lebaran atau buat buka-berbuka. Lalu bermain HP apa saja? Dilarang juga bermain HP berlebihan lihat video memasak. Nah ini paling berbahaya. Kenapa? Itu mempengaruhi jiwa daripada lambung kita.
Kenapa? Lambung ini menggelora, memberontak daripada melihat masakan-masakan, minuman-minuman es buah. Ini paling berbahaya. Jangan sampai berlebihan. Bahkan ada saking takjubnya dengan olahan-olahan masakan, tanpa terasa liur kita terjatuh daripada tempatnya. Ini paling berbahaya ya. Oleh karenanya anakku sekalian, hindari hal-hal yang demikian. Boleh lihat tapi hindari yang secara berlebihan, khusus masak dan sebagainya. Secukupnya saja. Bahkan bisa membatalkan puasa jika sangat masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar kita, tanpa terasa HP yang kita lihat tadi kita jilat-jilat dengan makanan tadi, itu juga berbahaya. Nah itu saran saya untuk dihindari untuk dilihat video memasak yang berlebihan. Lalu hindari yang keempat adalah hindari menggosip, menggunjing maupun berkata-kata yang kotor. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita diwajibkan di rumah, sehingga apa? Kita berkumpul dengan keluarga di rumah. Kita bisa lihat kebanyakan kakak maupun adik itu kadang-kadang tidak akur. Sering maksud hati bercanda tapi ternyata berlebihan, terjadilah perkelahian. Ejek mengejek, ngolok mengolok, akhirnya berkelahi. Nah itu juga tidak baik. Kenapa? Akurlah terhadap saudara sendiri. Karena apa? Jika tidak akur sering berkelahi itu juga bisa mengakibatkan batalnya berpuasa. Lalu yang terakhir, kepada anak-anakku sekalian, hindarilah daripada makan yang berlebihan, ataupun makanan yang baik pun jika dikonsumsi berlebihan itu tidak baik. Maka kata Rasulullah, bagaimana makan dan minum yang baik, kita sendiri yang tahu. Berhentilah makan sebelum kenyang, dan makanlah jika merasa lapar. Jadi bagaimana? Makanlah dengan sedikit-sedikit. Jika dengan sedikit tadi sudah terasa hampir kenyang, maka berhentilah kita makan. Jika memang terasa lapar lagi, teruslah makan. Jika memang lapar terus, memang kelaparan nampaknya. Itu juga berbahaya. Artinya kita yang tahu mengetahui diri kita, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita mengendalikan diri kita lebih takwa, tapi ternyata kita tidak bisa mengendalikan body tubuh kita, berat timbangannya. Jangan sampai berat timbangan kita berlebihan di bulan suci Ramadan, sehingga mempengaruhi baju-baju yang ada, sehingga di lebaran nanti kita beli baju yang baru lagi. Nah itu berbahaya. Saran lebih baik pakai baju yang banyak karetnya dengan resleting. Jadi ketika membesar mengecil memudahkan gitu ya. Itu canda dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jika memang dirasa tidak baik jangan didengarkan. Jika yang baik silahkan diamalkan. Mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anakku yang sekalian dirahmati Allah di rumah sekalian. Ada sedikit tugas buat kalian di akhir ini. Silakan simak video saya ini, kemudian amati, kemudian buatlah sebuah ringkasan, rangkuman, lalu amalkan untuk bisa nanti diserahkan kepada sekolah. Sekiranya ini menjadi tugas kalian untuk menyimak daripada video ini untuk memenuhi daripada kegiatan pesantren Ramadan kita ya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf. Seperti biasa saya akhiri dengan pantun katanya begitu. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Mungkin saya bingung, kalian juga bingung, gak apa-apa, yang penting-penting kita sama-sama berbahagia. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.